Salam dalam kasih Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026, Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tema memikul salib. Ada 3 orang yang bernama A, B, dan C diberi tugas oleh Tuhan untuk memikul salib yang sama besar dan sangat berat menuju puncak sebuah bukit. Di sana Tuhan berjanji akan menjemput mereka ke surga. Di tengah jalan, ketiga orang itu melihat sebuah gergaji. Si B mulai berpikir akan menghasut kedua temannya untuk memotong salib mereka supaya salib itu menjadi ringan. Namun kedua temannya tidak menuruti usul si B karena mereka taat dan mengasihi Tuhan. Kasih mereka kepada Tuhan membuat mereka mau dan rela memikul tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan tanpa keluhan. Singkat cerita, si B memotong salibnya, sehingga dengan mudah ia mendahului kedua temannya. Sampai di puncak bukit, si B melihat sebuah jurang yang teramat lebar, memisahkan puncak bukit itu dengan gerbang surga. Di seberang jurang terlihat malaikat Tuhan yang sudah menanti kedatangan mereka. Dengan bersemangat, si B menanyakan jalan mana yang bisa dipakainya untuk sampai ke gerbang surga. Tapi malaikat Tuhan menjawab, Tuhan sudah sediakan jalan itu. Si B sangat bingung karena dia sama sekali tidak melihat jalan yang dimaksud sang malaikat Tuhan. Beberapa saat kemudian, si A dan C tiba di bukit tersebut. Seperti halnya si B, mereka bertanya tentang jalan ke seberang pada malaikat Tuhan. Mereka mendapatkan jawaban yang sama. Tuhan sudah menyediakan jalan itu. Kemudian Roh Kudus bukakan pikiran mereka berdua dan mereka mengerti sesuatu. Ukuran salib yang berat dan besar itu sudah Tuhan buat tepat sama dengan jarak antara puncak bukit dan gerbang surga. Itulah jalan yang Tuhan sudah sediakan. Mereka segera sadar akan hal itu dan bergegas meletakkan salib mereka dan mulai menyeberang. Si B kebingungan karena salib yang Tuhan beri untuk dia sudah dia potong hingga tidak bisa berfungsi sebagai jembatan. Namun dipikirnya dia dapat meminjam salib si A atau C untuk menyeberang. Tapi sungguh kasihan, begitu si A dan C selesai menyeberang dengan salib mereka, salib itu tiba-tiba menghilang. Itu berarti si B tidak dapat menyeberang ke pintu surga. Dari ilustrasi ini ditunjukkan bahwa seringkali kita menganggap Tuhan begitu kejam mengizinkan salib itu ada dalam hidup kita. Kita juga sering mengeluh karena sepertinya pemrosesan itu tidak kunjung selesai. Akibatnya kita terlalu sering mencari jalan keluar sendiri dan tidak mau taat kepada Tuhan, sehingga memotong salib yang seharusnya kita pikul. Namun justru salib itulah yang akan menolong kita mengerti kasih Tuhan. Ia izinkan kita mengalami proses yang sulit supaya kita menjadi semakin sempurna. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan pada kami bahwa ada salib yang harus kami pikul. Salib memberikan kami
kekuatan, kemampuan. Di balik salib itu ada kemenangan. Berkati kami sekalian supaya kami hidup dalam setiap proses mengikut Tuhan dan memikul salib. Tuhan memberkati. Amin. Salam. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.